Halo guys, kembali lagi di channel Warni Official. Guys, hari ini kamu tengok saya sedang berada di dalam kereta sebab sekarang saya sedang berada di Pekan Keningau. Saya tunggu BF saya pergi hantar surat temu janji untuk dia punya datuk. Jadi untuk kesempatan ini saya ambil masa untuk review gimbal guys. Sudah sekian lama mungkin kamu menunggu review dari saya untuk gimbal Axis 4 Edge 4 patu nih. Saya lupa sudah. Jadi hari ini saya akan try review untuk kamu semua atas permintaan Kosairin, dengan ada lagi satu, nanti saya coba cek lagi saya pandangan dia. Hari ini saya akan try review. Oke guys, cara dia pasang begini. Ini menampak guys, ada ini di depan, ada ini. Yang ini guys khas untuk ini di atas lock. Kalau kamu mau kasih di tengah, ini supaya dia akan senantiasa ikut kamu. Dan yang paling bawah untuk menyeluruh, apa-apapun dia akan bebas begitu. Jadi ini power off. Ini untuk kamera. Kalau kamu sudah sambung apa tuh, sambung dengan kamera, kamu akan terus on. Ini tidak perlu lah kamu tidak perlu kasih picit kamera lagi, terus picit sini otomatis sini aja kalau sudah sambung dengan Bluetooth. Dan ini guys, banyak orang yang tertanya ini apa. Ini sebenarnya banyak orang yang bingung sebenarnya. Saya pun hari itu saya bingung untuk pertama kalinya saya guna. Sebab kenapa? Kamu tuh guys, ini dia khas untuk miring, pusing sana, pusing sini, pergi sana, pergi bawah, atas bawah begitu guys. Tapi sebenarnya kalau yang untuk ini nih tidak sebenarnya penting bagi saya. Sebab kenapa guys? Bukan tidak penting maksud saya guys, tapi ini tidak berapa perlu kalau kau sedang kasih begini, pergi sebelah sana, pergi kiri, kanan, sebenarnya tidak perlu. Ini khas untuk atas, bawah, oke lah, sangat diperlukan. Tapi kalau untuk yang siring begitu, sebelah menyebelah maksudnya, kenapa saya bilang tidak berapa diperlukan kalau kau sedang menggunakan gimbal yang kau sedang berjalan-jalan. Sebab guys, nanti saya akan tunjukkan. Oke guys, sekarang saya tunjukkan sama kamu cara penggunaan ini gimbal macam mana. Pertama, ini dia mestilah begini guys. Jadi kita pasang. Kalau ini handphone, mesti dia ngamam tersentuh di sini guys, supaya dia tidak miring-miring. Kita pasang ini guys. Kemudian yang ini nampak begini sudah. Kemudian kita akan tarik yang ini nih, yang ada bulat, tarik begini supaya dia akan rata. Macam kalau berdiri begini kan guys, dia akan rata. Kenapa begini guys? Saya pun heran juga waktu pertama kali guna. Saya bingung macam mana mau guna. Kenapa ini begini, tidak boleh bangun. Saya bilang kayak kita kasih on, try on, dia akan otomatis bagus. Nah gitu guys, dia akan terus otomatis. Nah begini guys. Nah begini. Jadi guys, kenapa saya bilang tadi perlu ini? Kalau dia menarik sudah guys,
Kalau ini, kalau dia tidak kena tarik macam tadi begini, aduh, mana sudah nih guys. Oke, ini saya bilang tadi guys, kalau kita kasih masuk ini di dalam, dia akan turun begini, dia akan miring. Macam mana cara mau kasih stabil? Mesti ini kena tarik supaya dia akan stabil begini guys. Oke. Untuk pertanyaan kedua, ada si Ciko Sairin cakap hari itu, dia bilang apa application yang akan kita guna untuk menyambungkan gimbal. Sebenarnya saya pun belum tahu lagi apa. Ada juga saya cek hari itu untuk yang review orang lain, dia bilang perlu mau download itu kamera khas untuk gimbal supaya dia boleh ikut-ikut begitu. Tapi saya try guna sambung bluetooth saja begitu. Saya sambung bluetooth saja, dia akan terus ikut guys. Tidak perlu juga download application yang saya pun tidak tahu lah perlu kah tidak, tapi selama ini saya belum pernah guna application lain. Saya cuma guna bluetooth saja guys. Ini bluetooth, kita sambungkan kepada gimbal sebab dia akan otomatis. Kalau kamu on bluetooth saja, kamu on ini saja, dia akan terus, karena nampak gitu, dia akan terus keluar GP edge, dia bilang maksudnya gimbal edge begitulah. Jadi tengok guys tuh nah, ada tuh nah dia cakap, ada juga dia cakap, kamu nampak nggak guys, ada dia cakap juga GP otomatis, tekan itu saja tuh, jadi dia akan terus dia akan terus menyambung, connected, dan kamu boleh guna. Oke, kalau sudah masuk kamera begini guys, ada tadi saya bilang kenapa saya bilang ini tidak perlu. Bagi saya tidak berapa penting perlu ini untuk yang pergi siring begini kan. Kalau ini, nah kalau picit dia akan, kalau kamu picit sebelah sini dia akan pergi sebelah sana, kamu picit sebelah sini dia akan pergi sana. Tapi guys, kenapa saya bilang saya tidak berapa menggunakan ini waktu mengguna gimbal? Sebab guys, yang sebenarnya kamu perlu guna cuma ini saja guys, kasih alih ini saja, ini tangan ini saja. Yang penting ini kasih di tengah, kasih picit pergi set pergi tengah, sebab dia akan ikut ini arah ini begini guys. Nah, dia akan ikut apapun yang kamu buat, dia akan ikut begitu guys. Tidak perlulah pergi picit ini itu, sebab kalau ini kan saya rasa ini lebih mengganggu, dia akan terlampau. Kalau kamu picit ini kan, kalau kamu picit pergi begini kan, dia akan mengganggu kamu, terlampau cepat dia punya pergerakan. Lebih bagus lagi kalau kasih pusing ini saja guys, sebab dia pandai berpusing nih, kasih ikut tangan kamu saja, dia pun akan ikut begitu. Begini pun dia akan ikut, begini pun dia akan ikut juga guys. So untuk yang kedua atau ketiga, apa kelebihan gimbal? Kelebihan dulu lah baru. Oke guys, untuk yang ketiga kita bahas tentang kelebihan gimbal. Saya sendiri pun tidak tahu juga apa kelebihan dia semua, tapi bagi saya kelebihan gimbal ini tidak perlulah kau susah kalau kau sedang merekam begini kan, tidak perlulah kau susah kasih pindah sana pindah sini, pergi atas sana atas sini begitu guys. Sebab kalau kau sedang duduk, kasih begini saja, ada ini, dia ada setting untuk mau kasih ikut-ikut kita punya muka gimana begini. Gimbal ini boleh membuat kita punya gambar itu
lebih perfect kunun, kelihatan lebih perfect. Sebab kenapa? Dia tidak bergoyang. Kalau kau sedang berjalan begini pun dia tidak akan nampak goyang begini. Tapi sebenarnya ada juga handphone yang tidak memerlukan gimbal. Kalau dia kamera otomatis terus dia stabilizer kan. Tapi kalau macam tiada budget bikin beli yang mahal sedikit, itu handphone yang ada stabilizer sedia, boleh guna gimbal saja. Kelebihan dia begini, tidak perlu susah-susah. Kau begini pun macam kau guna tripod, tapi tripod kan goyang. Kalau kau kasih begini-gini gambar cepat-cepat begini pun dia akan goyang. Tapi kalau gimbal tidak, dia tidak akan ketara kau bergoyang sana sini begitu. Itulah kelebihan gimbal. Jadi guys, bagi saya kelebihan ini gimbal memang dia sangat bagus lah untuk yang siapa-siapa yang vlogger tapi berjalan-jalan begitu. Kau mau buat video pun memang cantik sangat. Kau tidak perlu berhati-hati pegang. Kalau ini kau pegang begini saja, kau berjalan saja pusing-pusing pun dia akan kelihatan cantik guys, tidak bergoyang-goyang. Oke guys, jadi untuk kekurangan saya bilang, kekurangan dia ialah kadang-kadang kan guys, kalau macam kau betul-betul memerlukan, sedangkan guys kau memerlukan ini gimbal atau kau membuat video di tempat mana saya bilang di luar. Oke guys, seterusnya kita bahas tentang kekurangan gimbal. Kenapa ada kekurangan gimbal? Saya pun tidak tahu apa kekurangan dia. Tapi guys, bagi saya lah kekurangan dia cuma tidak tinggi dan saya bilang kalau macam kau sedang berada di tempat yang di tempat di luar dari rumah yang tiada power bank atau tiada tempat mencas, habis cas, di sanalah kau akan merasakan betapa pentingnya ada tripod lain selain gimbal. Sebab kalau kamu cuma mengharap gimbal saja waktu kamu sedang buat video di luar, kalau ini gimbal kehabisan cas, terus kamu tidak boleh guna, sudah kamu kasih berdiri begini pun kamu tidak akan dapat. Sebab dia tidak akan berdiri begini tanpa cas. Kalau habis cas saja sampai sana lah kamu punya video susah, sudah terpaksa guna tangan sendiri. Jadi lebih baik kalau macam kamu ada keperluan kalau kamu ada buat video di luar, bagus lagi kamu bawa tripod untuk sampingan dia, untuk pengganti. Manalah tahu kan habis cas atau kamu terlupa bawa charger begitu kan. Sebab ini gimbal cuma bergantung pada cas saja. Kalau habis saja tidak boleh guna, sudah macam begini, sudah off, dia tidak akan berdiri, dia tidak akan tengok kamu begini, tidak akan ikut apa-apa, dia tidak akan tengok kau begini, tidak akan berfungsi langsung. Itu bagi saya itulah kekurangan gimbal. Jadi guys, saya tidak ingat lagi apa yang si Chico bilang tuh, apa lagi yang dia minta tuh. Tapi saya rasa itu sajalah penerangan saya untuk ini gimbal. Oke guys, itu saja rasanya itu saja video saya untuk kali ini. Semoga review gimbal yang saya buat tadi itu bermanfaat untuk kamu yang
baru mau berminat membeli gimbal. Dan jangan kamu risau, ini gimbal dia ada tempat kasih melekat juga di sini. Boleh kasih berdiri juga. Ini kita boleh juga kasih berdiri guys. Tapi itu sajalah. Saya mau cakap saja, kalau kamu guna gimbal, kamu keluar jauh-jauh, kamu keluar di hutan, bagus lagi kamu guna apa tuh, ada gimbal kamu dan ada juga tripod kamu, supaya kalau habis cas ini guys, kamu akan ada pengganti gimbal, sebab dia tidak boleh guna nih kalau tidak cas guys. So itu saja guys, thank you for watching, bye bye, semoga bermanfaat.